Oke, jadi di depan saya ini udah ada monitor gaming dari AOC 27 inch curve yang diklaim paling murah di kelasnya dengan refresh rate 144 Hz dengan 1 millisecond response times. Dan perkenalkan, ini adalah monitor gaming AOC CQ27G2 yang ketika video ini tayang dibanderol dengan harga 4,4 juta rupiah. Masih terdengar mahal? Kalau kalian ketikkan di e-commerce dengan keyword 27 inch curve QXD 144 Hz, di kelas ini harganya itu masih sekitar 6 sampai 7 juta rupiah. Dan di antaranya masih pakai panel TN. Sementara AOC CQ27G2 ini sudah menggunakan panel VA. Tapi biasanya apapun kalau misalkan selisih harganya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran, pasti ada sesuatu yang dipangkas. Apa itu? Pertama kita bahas dari segi desainnya dulu. Desainnya simple dengan frame yang lumayan tipis di ketiga sisinya. Saya bilang lumayan tipis karena masih banyak monitor 27 inch lain yang lebih tipis. Kesan gamingnya cukup terlihat dengan perpaduan warna merah marun dengan base yang berbahan dan juga memiliki finishing warna metal. Base penyangganya udah solid, ini bisa dibuktikan dengan ketika kita adjust posisinya. Swivel kiri kanan base-nya itu nggak ngikut. Tilting ke atas bawah juga nggak ngikut. Dan untuk head adjustment-nya juga sangat mudah. Hanya butuh kekuatan satu jari untuk adjust posisi head adjustment-nya ini. Yang agak kurang solid menurut saya adalah frame casing dan penghubung antara leher monitor yang terbuat dari plastik. Jadi ketika kita adjust, dia nggak langsung berhenti. Masih ada gerakan yang cukup mengganggu. Jadi kayak ada pirnya gitu. Jadi kalau misalkan kita adjust tiltingnya, nah kita senggol segini aja, dia udah mantul-mantul ketika kita swivel contoh. Nah mantul seperti ini sampai dia akan berhenti di posisinya. Kalau untuk spesifikasinya emang udah best value banget di harganya, karena di harga 4,4 juta kita udah dapat monitor 27 inch dengan resolusi 2K QXD 2560x1440 dengan resolusi yang sebesar ini. Buat kalian yang suka banget ngedit entah di Photoshop, Lightroom ataupun di Premiere Pro, ketika kalian zooming di resolusi ini gambarnya nggak akan pixelated atau nggak akan kotak-kotak. Dan tentunya ketika kalian streaming video apapun platformnya ya, entah di YouTube ataupun di Netflix yang udah support dengan resolusi 2K, gambarnya pasti akan terlihat lebih detail dan juga lebih jelas. Untuk refresh rate udah standar minimalnya gaming kompetitif atau game e-sport dengan 144 Hz, 1 millisecond response time. Ditambah lagi ada fitur adaptive freezing yang bisa mengurangi screen tearing, stuttering atau gambar patah-patah ketika kita memainkan game kompetitif yang butuh perpindahan frame yang sangat cepat. Memang masih ada sedikit terlihat motion blur ketika kita gerakinnya cepet banget, cuman nggak terlalu terlihat kalau nggak kita lihat dengan teliti banget. Kemudian untuk panel layarnya udah pakai panel VA, bukan panel TN. Karakteristiknya mirip-mirip seperti panel IPS, jadi kalau misalkan kita lihat dari viewing angle kanan atau kiri nggak akan terlihat perubahan gambar yang benar-benar terlihat signifikan. Walaupun harus diakui kalau panel VA ini ya masih ada kayak ke-TN-TN-annya gitu. Jadi masih ada sedikit perputaran warna ketika kita lihat dari sudut kiri dan kanan. Dan terlebih lagi kalau kalian lihat dari sudut atas dan bawah akan lebih kerasa perubahan pudar warnanya. Tapi di harga 4,4 juta di mana brand lain yang 6 sampai 7 juta tadi aja ada yang masih pakai panel TN, menurut saya udah worth it banget 4,4 juta pakai panel VA di monitor AOC CQ27G2 ini. Apalagi monitor AOC ini juga udah curve dengan 1500R. Dengan kurvaturnya ini kita bisa lebih fokus ketika kita melihat monitornya. Karena dengan monitor yang curve, jarak pandang mata kita ketika melihat video, game atau apapun yang ditampilkan di monitor akan lebih terjangkau keseluruhan areanya di mata kita. Sama halnya seperti kita nonton di bioskop. Kemudian untuk fitur gaming lain ada low input lag. Dengan fitur low input lag kita aktifkan, apa yang kalian perintahkan akan langsung ditampilkan oleh monitor. Minim banget delay dan hal ini penting di dalam game kompetitif. Karena kalau kita nembak terus delay 20-30 millisecond aja udah mengganggu gameplay kita. Dan biasanya kalau misalkan saya main PUBG atau game FPS apapun dan hari itu saya lagi apes, jadi kalah terus, pasti saya dibully teman saya dan saya pasti alasan kalau low input lag-nya lagi error. Jadi udah ditembak kok nggak ditembak sih? Selain alasan nge-cheat, menurut saya itu adalah alasan yang
paling masuk akal. Kemudian kalau misalkan kalian gunakan monitor AOC ini untuk editing juga udah nyaman karena color gamut-nya luas dengan 100% NTSC atau sekitar 120% sRGB, 92% DCI P3. Tapi menurut saya yang dipangkas biar harganya murah adalah di brightness-nya karena dia hanya memiliki 250 brightness nits. 250 brightness nits itu sama seperti laptop mainstream yang mainstream banget. Laptop 3-4 jutaan itu monitornya biasanya kalau nggak 200 ya 250 nits. Jadi menurut saya untuk brightness-nya ya standar banget. Jadi kalau misalkan kalian akhirnya memilih monitor AOC CQ272 ini, harus diperhatikan tata letak ruangannya. Jadi kalau misalkan kalian memiliki ruangan yang terlalu terang, menurut saya akan kalah ya brightness-nya monitor ini. Jadi ya kalian taruh di ruangan yang menurut kalian nggak terlalu terang biar melihat monitor ini lebih ideal dan juga lebih nyaman karena brightness-nya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi yang menarik untuk kontrasnya tinggi banget, ada di 3000:1. Jadi bagian gelap akan terlihat lebih gelap, bagian terang akan terlihat lebih terang. Jadi gambarnya ketika kalian menggunakan high contrast ya kayak istilahnya kayak XDR. Ya memang monitor AOC ini memiliki menu di USD-nya itu XDR. Jadi ada beberapa pilihan profil XDR. Cuman perlu dicatat ya untuk XDR-nya ini dia emulated atau by software. Jadi tidak ada hardware dedicated yang memang dia support XDR. Nah karena kontrasnya tinggi banget dimana dia bisa membedakan bagian gelap dan bagian terang, makanya kayak semacam gampangnya seperti ini deh. Kalau misalkan kalian lagi ada di Lightroom kemudian kalian ngedit foto, kontrasnya kalian geser. Nah itu sama seperti profil XDR yang ada di AOC ini. Tapi selain bisa kalian adjust sendiri untuk kontrasnya, untuk memilih fitur XDR yang emulated tadi, monitor AOC ini juga menyediakan fitur opsi kalau di Lightroom kita anggap aja preset. Jadi ada HDR Picture, ada HDR Movie, ada HDR Game, dan semua itu adalah preset yang sudah disediakan di AOC CQ27G2 ini yang juga bisa kalian adjust sendiri kalau misalkan kalian adjust secara manual. Sama halnya seperti di mode gaming. Jadi kita bisa pilih profil karakter warnanya, ada pilihan mode gaming FPS, racing, RTS, dan lain-lain. Yang menurut saya pribadi, mode gaming FPS-nya terlalu vibrant. Mungkin maksud AOC memberikan preset profil ini biar gambarnya lebih pop up dan lebih jelas. Cuman saya nggak terlalu suka preset FPS-nya karena ya terlalu vibrant, terlalu saturated banget. Jadi kadang mata saya kayak menurut saya aneh aja sih ya. Untungnya AOC juga menyediakan opsi manual buat kalian yang suka adjust sendiri color profilnya. Kemudian opsi lain ada fitur yang saya nggak tahu gunanya untuk apa. Namanya adalah Picture Boost. Dimana ketika kita aktifkan akan ada area yang di boost secara brightness dan kontras hanya di area tertentu tergantung ukuran frame size yang kita pilih. Buat saya pribadi fitur ini sih nggak kepake ya. Mungkin kalian yang udah memiliki AOC CQ27G2 ini bisa tulis di kolom komentar, apakah fitur Picture Boost dengan brightness dan juga mengenhance bagian kotak-kotak yang kita pilih aja itu bisa membantu? Kalau saya sih nggak saya pakai. Mungkin kebutuhan kalian ada yang pakai, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk tombol USD-nya ada di pojok kanan bawah, tombol USD yang tradisional dengan beberapa tombol. Yang menurut saya akan lebih baik kalau pakai model joystick aja, karena ya lebih mudah dan lebih cepat. Kalau tradisional seperti ini, pencetnya menu dulu, terus pencetnya kursornya dulu, kemudian kita harus tekan enter lagi untuk pilih. Jadi menurut saya kayak kurang praktis aja. Awal-awal kadang malah saya sering typo. Jadi ketika saya mau menampilkan menunya ya, seperti ini, saya salah untuk memencet tombol powernya karena dia jaraknya terlalu berdekatan. Tapi setelah 2-3 hari karena udah terbiasa mungkin ya, udah jarang banget sekarang untuk typo antara pilihan menu dan juga tombol power. Kemudian untuk konektivitas ada 2 HDMI dan 1 DisplayPort di bagian belakang. Standarnya monitor gaming lah ya, karena nggak ada port Type A dan juga port stream. Kemudian untuk fitur eye care-nya, pertama ada flicker free atau anti flickering biasanya kalian menyebutnya ya. Jadi kalau misalkan mata kita melihat monitor terlalu lama, kalau monitor tersebut tidak memiliki anti flicker, mata kita akan cepat perih dan juga cepat lelah. Kemudian juga ada low blue light, di mana dia akan mengurangi cahaya berwarna biru karena cahaya warna biru itu katanya ya bisa membuat cepat lelah juga. Jadi ada low blue light-nya yang biasanya kalau misalkan kalian aktifkan akan menjadi lebih ke kuning-kuningan profil gambarnya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari monitor gaming AOC CQ27G2 yang dibanderol dengan harga 4,4 juta ini.
Kelebihannya menurut saya dari segi spesifikasi di atas kertas dia udah best value banget, dimana ketika brand lain 6-7 juta, AOC mampu menawarkan dengan harga 4 jutaan aja. Jadi kalau misalkan kita lihat dari perspektif spesifikasinya ya, dia memiliki 27 inch curve dengan 1500 kurvatur, kemudian 2K resolusinya nggak pakai Full HD lagi, 2K QXD, kemudian untuk refresh-nya 144 Hz, 1 millisecond response times, dan yang menurut saya menarik dia udah pakai panel VA karena kebanyakan brand lain masih pakai panel TN di harga 4-5 jutaan ini. Jadi kalau dari segi spesifikasi menurut saya udah BBJS banget lah, atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Ditambah lagi di harga segini color gamut nya ada luas dengan 120% sRGB, kontrasnya tinggi 3000:1, bahkan ada kontrasnya ini bisa digunakan sebagai XDR emulated. Kemudian kalau untuk kekurangannya, pertama menurut saya adalah dari segi build quality. Jadi kalau misalkan kita adjust seperti ini dia akan mantul-mantul. Kemudian kalau misalkan kita geser pakai kuku ya di bagian layar yang melapisi panelnya ini kayaknya kurang tebel. Jadi kayak ada semacam screen bleeding gitu. Sebenarnya semua monitor itu kalau misalkan kita tarik pakai kuku itu ada kayak semacam bekas screen bleeding. Cuman menurut saya di AOC ini agak terlihat dengan jelas dan juga hilangnya cukup lama. Monitor-monitor lain yang saya review juga kayak gitu sebenarnya, cuman cepat hilang dan juga nggak terlalu terlihat. Kemudian untuk kekurangan lain menurut saya adalah brightness-nya yang kurang terang karena hanya ada di 250 nits. Tapi ini bisa kalian akali dengan meletakkan monitor ini di ruangan yang nggak terlalu terang. Intinya ruangannya itu cahayanya nggak sampai ngalahkan brightness dari monitor AOC ini. Kemudian kekurangan lain yang menurut saya nggak terlalu menjadi masalah juga sih ya, dia tidak built-in dengan speaker. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah mendengarkan musik atau apapun melalui speaker yang built-in di monitor, karena menurut saya suaranya ya gitu-gitu aja. Ada beberapa yang emang udah imersif tapi harganya gila lumayan mahal. Jadi kalau urusan speaker sih saya pribadi nggak masalah. Tapi kekurangan yang saya sebutkan tadi tidak mengubah kesimpulan saya yang menurut saya ini adalah monitor gaming curve 27 inch 1500 kurvatur 144 Hz 1 millisecond response times dengan panel VA resolusinya 2K QXD termurah di kelasnya dengan harga 4,4 juta rupiah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye bye.